Empat pulau kecil di ujung barat Indonesia mendadak jadi perhatian nasional. Pulau Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan juga Pulau Lipan yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Aceh, tiba-tiba ditetapkan masuk ke wilayah Sumatera Utara melalui sebuah keputusan administratif dari Kemendagri. Keputusan itu bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memicu gelombang protes dari berbagai kalangan. Bagi masyarakat Aceh, ini bukan soal peta, ini soal sejarah, harga diri, dan juga janji damai yang sudah diteken sejak lama dalam perjanjian Helsinki. Di tengah ketegangan yang mulai menguat, Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung. Bukan hanya membatalkan keputusan sebelumnya, Presiden dengan tegas menyatakan 4 pulau itu tetap milik Aceh. Sebuah langkah yang dianggap bukan sekadar soal batas wilayah, tetapi juga pesan bahwa pemerintah hadir untuk menjaga keadilan, merawat sejarah, dan juga memastikan NKRI tetap utuh. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik polemik ini? Sejauh mana dampaknya terhadap relasi antar daerah dan bagaimana seharusnya publik memahami keputusan besar ini secara utuh? Pemirsa, inilah catatan Sinpo, akhir damai polemik 4 pulau bersama saya, Arif Rifai. Umumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. 4 pulau kecil di ujung barat Indonesia, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan mungkin terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Tapi siapa sangka, keberadaan keempat pulau ini sempat mengguncang relasi antar provinsi, memantik emosi kolektif masyarakat Aceh, dan bahkan menimbulkan kekhawatiran akan retaknya kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Semuanya bermula dari satu keputusan administratif, Kemendagri nomor 300/2.2/2138 tahun 2025. Keputusan ini menetapkan bahwa keempat pulau tersebut menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bagi warga Aceh, ini bukan sekadar pergeseran batas wilayah, ini soal identitas, ini soal sejarah. Karena dalam berbagai dokumen hukum, termasuk dalam butir-butir perjanjian Helsinki, keempat pulau itu telah lama diakui sebagai bagian dari Aceh. Respon keras pun bermunculan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga pihak-pihak yang khawatir akan tergerusnya kepercayaan terhadap janji damai pasca konflik Panjang di Tanah Rencong. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat dituntut segera mengambil langkah cepat, tepat, dan berwibawa. Dan langkah itu datang dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat resmi bersama para gubernur dan unsur pimpinan nasional, Presiden menyatakan dengan tegas keempat pulau itu dikembalikan ke wilayah Provinsi Aceh. Presiden tak hanya mendasarkan keputusan itu pada temuan dokumen hukum lama, tapi juga pada semangat menjaga persatuan nasional. Presiden menegaskan Indonesia adalah satu dan tak boleh ada lagi celah yang mengganggu keutuhan NKRI. Ia juga memerintahkan agar penjelasan terhadap publik dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak muncul spekulasi atau prasangka yang bisa memecah belah. Hari ini kita akan mengurai persoalan ini lebih dalam, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memahami bagaimana keputusan yang berpijak pada sejarah, keadilan, dan semangat kebangsaan telah menjadi pilihan terbaik untuk bangsa ini. Pemirsa, polemik kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara masih menjadi perbincangan publik hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwasannya melalui rapat terbuka dengan beberapa menteri dan juga kedua kepala daerah, dalam hal ini adalah Aceh dan juga Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan bahwa 4 pulau tersebut dinyatakan merupakan milik Aceh. Ini berdasarkan dengan catatan sejarah sebelumnya dan juga hasil perjanjian sebelumnya yang menyatakan bahwasanya 4 pulau yang saat ini atau saat itu tengah menjadi perbincangan ataupun diperebutkan antara dua provinsi tersebut ini dinyatakan milik Provinsi Aceh. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita pada hari ini terkait dengan akhirnya keputusan dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwasanya 4 pulau yang kemarin sempat menjadi polemik terutama dalam kepemilikannya terkait apakah ini milik Sumatera Utara ataupun Aceh. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwasanya 4 pulau tersebut merupakan milik Aceh. Kalau melihat ke belakang dulu Mas, ini polemik ini kan muncul ketika
Kepmendagri ataupun Kemendagri ini memutuskan ataupun mengeluarkan Kepmendagri nomor 300.2.2138 yang menyatakan bahwasannya 4 pulau tersebut dinyatakan milik Sumatera Utara, kemudian menimbulkan polemik ataupun protes-protes dari masyarakat Aceh, terutama Gubernur Aceh. Kalau melihat ataupun keputusan dari Kemendagri tersebut, Mas. Ya, ini sebelumnya kita melihat dulu bagaimana Sinpu ID mencoba menyampaikan kepada masyarakat terkait topik yang memang hangat dibicarakan ya. Karena kita memilih kenapa harus mengangkat tema polemik terkait 4 pulau tersebut. Karena memang ternyata isunya cukup liar juga di sosial media. Justru banyak yang digoreng sedemikian rupa sehingga pada akhirnya masyarakat pun menganggapnya ini sebagai hal-hal yang yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat berpengaruh dengan stabilitas negara. Dan pada akhirnya kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya polemik ini sudah diselesaikan. Yang secara nggak langsung berarti yang sebelumnya itu memang menjadi sebuah polemik akibat adanya Kepmendagri tersebut, terus kemudian setidaknya ada pembenahan dan Presiden pun langsung turun tangan menengahi polemik tersebut. Sebagaimana kita tahu, apalagi ini Presiden menanganinya itu ketika sedang melakukan di tengah kunjungan kerja yang mau ke Rusia ya. Berarti secara nggak langsung ini menjadi perhatian khusus bagi seorang Presiden Prabowo untuk kemudian mengambil tindakan menengahi polemik yang memang terjadi. Dan sebagaimana kita tahu, pada akhirnya keempat pulau tersebut itu sudah kembali ke Aceh dan memang Sumatera Utara pun gubernurnya juga mengatakan bahwasanya bukan menjadi keinginan dia untuk kemudian dimasukkan ke dalam provinsi Sumatera Utara karena memang itu Kepmendagri-nya kan langkah-langkah yang terpisah antara upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Makanya di sini yang pada akhirnya langsung ditengahi oleh Presiden dan Presiden pun secara tegas memutuskan untuk kemudian keempat pulau tersebut kembali ke Aceh. Ya, ini memang ternyata kalau kita lihat historinya ini cukup panjang. Karena memang ternyata wilayah batas-batas yang sudah ditentukan selama ini itu ternyata juga sudah terikat dengan yang namanya Perjanjian Helsinki ketika ada perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia yang pada saat itu melakukan perjanjian perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka. Dan ini memang cukup krusial karena memang di situ ditentukan wilayah batas-batas wilayah Aceh ini. Yang tadinya Aceh itu merupakan bagian dari Sumatera Utara, untuk kemudian dalam perjanjian tersebut pun akhirnya diputuskan bahwasanya Aceh itu menjadi sebuah provinsi dan daerah istimewa, untuk kemudian pada akhirnya batas wilayah tersebut pun ditetapkan sebagai wilayah Aceh yang 4 pulau tersebut dan mengakhiri polemik yang selama ini terjadi di sosial media seperti itu. Mas, kalau kita melihat juga ini dari sejarahnya, dari catatan sejarah kan memang 4 pulau tersebut ini sudah menjadi milik Aceh ataupun berada di wilayah administratif dari Provinsi Aceh. Tapi mungkin tidak ada pertimbangan dari Kemendagri kemudian memutuskan ataupun mengeluarkan Kepmendagri tersebut karena melihat mungkin dari segi geografisnya memang kalau kita melihat dari petanya 4 pulau tersebut lebih dekat dengan Provinsi Sumatera Utara, Mas. Ya, memang kalau misalnya kita lihat dari wilayahnya itu dekat dengan wilayahnya Tapanuli Tengah ya. Karena memang lebih dekat mengarah ke situ dan ada sejumlah pertimbangan-pertimbangan untuk kemudian pada akhirnya Kepmendagri tersebut diputuskan. Namun sebagaimana kita tahu ternyata keputusan Kepmendagri yang sudah tertuang itu ternyata memang bisa dikatakan tidak sejalan dengan perjanjian Helsinki yang sudah lebih dulu dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat Aceh, sehingga yang namanya batas wilayah itu memang bentuk pulaunya mungkin ada yang gundukan pasir saja ya, tapi itu menjadi sebuah harga diri sendiri buat
rakyat Aceh. Oleh karenanya bila seandainya ada kesalahan ataupun ada kesamaan dengan perjanjian tersebut, oleh karenanya maka mendapat sebuah protes keras dari masyarakat Aceh. Bahkan Gubernur Aceh pun juga menyampaikan protes tersebut kan. Sehingga akhirnya pun di masyarakat menimbulkan polemik. Namun yang pastinya Sinpo mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini tidak ada upaya timbal balik dari hasil apa dukung siapa atau enggak hadiah sebagaimana yang ramai dibicarakan di sosial media ya. Karena memang pada akhirnya Presiden Prabowo pun menengahi masalah ini untuk kemudian memutuskan bahwasanya berdasarkan keputusan bersama-sama dan kesepakatan bersama, dan itu juga dihadiri oleh Mendagri dan kedua gubernur, baik itu Gubernur Sumatera Utara maupun Gubernur Aceh, untuk kemudian memutuskan bahwasanya 4 pulau tersebut saat ini menjadi bagian dari Aceh. Jadi tidak ada lagi tuh yang bisa menyebut bahwasanya ini ada hadiah, kan kalimatnya seperti itu ya, ada hadiah lah, ada yang menyebut ya digoreng sedemikian rupa lah di sosial media. Oleh karenanya kita mencoba secara perspektif jurnalistik untuk menyampaikan bahwasanya secara faktual ini yang terjadi dalam prosesnya. Bagaimana Kemendagri tersebut keluar untuk kemudian mendapatkan protes, terus kita juga mencoba menyampaikan bahwasanya protes-protes tersebut juga memang menjadi sebuah polemik tersendiri, sehingga akhirnya Presiden pun merasa harus untuk turun tangan menengahi hal itu. Dan itu dilakukan di tengah masa Presiden yang saat itu ingin melakukan kunjungan kerja. Berarti secara nggak langsung ini kan menjadi sebuah perhatian khusus bagi seorang Presiden Prabowo untuk menengahi polemik yang memang terjadi di masyarakat. Karena memang secara nggak langsung Presiden juga punya upaya untuk tetap menjaga kestabilan negara ini. Jadi kalau seandainya ada sesuatu hal yang memang ini menjadi sebuah polemik, oleh karenanya wajar saja kalau seandainya Presiden di tengah kesibukannya pun langsung menaruh perhatian untuk kemudian memutuskan bahwasanya pulau tersebut bagian dari Aceh dan menyudahi polemik yang memang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Mas, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian melakukan rapat terbuka waktu itu, kemudian memutuskan 4 pulau tersebut dikembalikan ataupun menjadi milik Aceh ini serta-merta kan menggagalkan ataupun membatalkan dari keputusan Mendagri hal tersebut. Tapi apa yang bisa menjadi jaminan bahwa saja keputusan Presiden ini akan berlaku ataupun tidak berubah di masa depan, hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi, Mas? Ya, ini kan langsung menjadi sebuah ketetapan tersendiri ya. Apalagi ini juga langsung disepakati kedua gubernur untuk kemudian bersama-sama. Ini tentunya akan berlaku untuk kedepannya. Jadi sebagaimana kita tahu polemik kepemilikan 4 pulau ini juga memang sebelum-sebelumnya ada persinggungan juga. Karena memang dulu ketika di era zaman kolonial wilayah batas Aceh dan Sumatera Utara ini juga memang ada saling tumpang tindih juga. Makanya wajar kalau seandainya pada akhirnya Kemendagri pun melihat histori-histori yang pada saat itu menjadi sebuah polemik juga, dan pada akhirnya Presiden menengahi dan ini menjadi keputusan yang tegas untuk kemudian menyatakan bahwasanya batas wilayah Aceh itu tepat di 4 pulau tersebut, dan itu 4 pulau yang menjadi polemik itu menjadi bagian dari wilayah Aceh, dan Sumatera Utara juga berada di wilayahnya sendiri, sehingga ini menjadi keputusan yang tegas untuk kemudian masyarakat tidak lagi berpolemik dengan apa yang sebagaimana disebar di sosial media. Oleh karenanya Sinpo mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini polemik yang sudah selesai, jadi tidak perlu lagi ada hal-hal yang untuk kemudian disampaikan dengan cara menggoreng-goreng isunya seperti apa untuk kemudian dikatakan ini sebuah hadiah dan sebagainya. Ini langsung secara tegas diputuskan secara bersama bahwasanya 4 pulau yang menjadi polemik tersebut memang
saat ini masih milik Aceh seperti itu. Mas, sebelum ada keputusan dari Presiden Prabowo Subianto, kita tahu ini menjadi salah satu isu yang cukup sensitif. Di lain selain memang ada banyak isu-isu di media sosial terkait dengan isu-isu hadiah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat bagaimana reaksi dari masyarakat Aceh dalam hal ini juga khususnya Gubernur Aceh yang begitu tegas bahwasanya 4 pulau ini juga menunjukkan harga diri dari Aceh. Kalau kita berandai Presiden Prabowo Subianto waktu itu tidak mengambil keputusan tegas ini, apakah ini juga akan memicu konflik-konflik yang lebih panjang, Mas? Ya, khususnya antara mungkin Aceh dan juga Indonesia secara keseluruhan mungkin. Ya, bila seandainya hal itu keputusan tersebut tidak langsung cepat ditangani oleh seorang presiden, maka polemik ini tentu akan berlarut ya, berlarut dan kemudian menjadi ya fenomena bola salju ya, dibiarkan begitu saja berlarut untuk kemudian ya pada akhirnya bisa ada kemungkinan menimbulkan konflik. Ya, yang tentunya hal itu tersebut sangat-sangat tidak kita harapkan dan kita bersyukur kita saat ini memiliki presiden yang kemudian bisa langsung di tengah kesibukannya itu menentukan bahwasanya ini polemik harus segera selesai. Dan secara tegas menyatakan bahwasanya polemik tersebut terkait wilayah 4 pulau yang memang menjadi tadinya itu abu-abu dan itu secara tegas menyatakan bahwasanya 4 pulau tersebut saat ini menjadi bagian wilayah Aceh seperti itu. Baik, Mas Bayu, nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan keputusan tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang tegas menyatakan bahwa sejak 4 pulau yang kemarin sempat menjadi polemik ini mutlak milik dari Provinsi Aceh. Selengkapnya usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Simpul. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo. Kalau kita melihat bagaimana ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung memutuskan bahwasanya 4 pulau yang kemarin sempat menjadi polemik ini resmi menjadi milik Aceh. Kalau kita melihat bagaimana ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto dan ini juga mungkin masih berkaitan juga terkait dengan materi yang kita bahas di minggu sebelumnya, Mas, terkait dengan pencabutan izin usaha tambang di Raja Ampat itu juga langsung direspon oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana Sinpo ID melihat respon cepat dari seorang Presiden Prabowo Subianto terkait dengan peristiwa-peristiwa ataupun polemik-polemik yang sedang menjadi perbincangan masyarakat ini, Mas? Ya, Sinpo ID mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang memang secara langsung dia cepat tanggap terhadap isu-isu yang memang berkembang dan endingnya menjadi sebuah polemik di masyarakat. Berarti secara nggak langsung Presiden ini peka dengan isu-isu yang memang hangat dibincangkan di sosial media maupun di tengah masyarakat ya. Tapi yang menjadi catatan tersendiri bahwasanya setidaknya anggaplah seperti ini, Presiden itu sebagai pimpinan tertinggi sebuah negara untuk kemudian melihat masalah-masalah yang pada akhirnya muncul untuk kemudian ditanggapi secara serius oleh Presiden dan Presiden pun langsung turun tangan. Setidaknya ke depannya kita harapkan ini tidak lagi terjadi dan itu bisa ditahan atau enggak bisa diselesaikan di tataran menteri atau di tataran kabinetnya. Jadi sebelum masalah itu menjadi sebuah polemik yang ada pada akhirnya muncul di masyarakat, di tataran menteri maupun di tataran para pembantu presiden sendiri, masalah tersebut juga sudah selesai. Anggaplah itu seperti ini, presiden seperti kayak kalau dalam sebuah permainan kayak raja terakhir untuk kemudian dia langsung turun dan menengahi itu, iya itu oke sebagai respon cepat. Tapi kalau seandainya ke depannya hal tersebut masih terjadi, bagaimana kerja menterinya? Ya kita harapkan para menteri presiden ini bisa jauh lebih responsif lagi untuk kemudian berhati-hati dalam memberikan sebuah keputusan dan kebijakan yang nantinya tentu akan sangat berpengaruh dengan masyarakat. Dan itu bisa direm lebih awal dengan melakukan kajian-kajian lebih dahulu, meminta pendapat publik untuk kemudian mengeksekusinya dengan jauh lebih smooth dan masyarakat pun pada akhirnya tidak berpolemik setelah kebijakan tersebut terbit. Nah ini yang menjadi sebuah catatan sendiri ya.
Karena memang presiden banyak yang harus diurus kan. Kalau seandainya terus kemudian ada polemik, beliau langsung turun tangan, ada polemik lagi langsung turun tangan lagi. Ini tentu bisa dikatakan ya sangat-sangat menyita pemikirannya presiden ya. Jadi seharusnya harus ada inovasi dari para menteri untuk kemudian setidaknya meminimalisir apa yang mereka jadikan sebuah kebijakan yang endingnya nanti akan berpolemik. Kita harapkan ini bisa menjadi semangat dan menjadi evaluasi tersendiri buat para pembantu presiden untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada lagi bila mana mereka ingin membuat sebuah keputusan seperti itu. Di satu sisi kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang langsung merespon cepat, tapi di satu sisi ada catatan untuk para menteri, terutama mereka yang secara teknis menangani hal tersebut, karena ini semacam sesuatu yang berulang, kemudian ada masalah, kemudian Presiden Prabowo Subianto langsung menangani hal tersebut dengan keputusan yang memang itu sesuai dengan yang diinginkan oleh publik. Iya, walaupun kita punya analogi seperti ini ya, kalau seandainya orang kerja pasti ada salahnya, ya kan. Tapi setidaknya sebelum dia melakukan kesalahan ada pertimbangan dulu untuk kemudian melakukan pekerjaannya. Jadi meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan untuk kemudian masyarakat yang menerima kebijakan tersebut pun bisa lebih menerima. Jadi nggak harus langsung presidennya yang turun tangan. Untuk apalagi di masalah yang ini kan cukup krusial ya, karena memang ternyata batas wilayah Aceh ini juga menjadi sebuah harga diri buat rakyat Aceh. Tentunya ini harus menjadi sebuah pertimbangan bagi bukan hanya Mendagri aja ya, tapi semua menteri untuk kemudian bisa lebih waspada lagi dalam menerbitkan keputusan maupun kebijakan yang sangat-sangat bersentuhan dengan masyarakat. Ya, kita harapkan ke depannya masalah seperti ini tidak lagi menjadi polemik, terus juga presiden tidak lagi tersita waktunya karena ya Presiden Prabowo memimpin rapatnya di tengah kunjungan kerja ya kan, ketika dia ingin menghadiri undangan dari Presiden Rusia kan, berarti secara nggak langsung menjadi sebuah momentum tersendiri buat Presiden meluangkan waktunya untuk kemudian menengahi masalah ini sebelum polemik ini semakin membesar dan membuat jadi mendapat sorotan negatif dari masyarakat, berarti langsung ditengahi oleh Presiden dan diselesaikan. Nah, ya kita harapkan hal seperti ini bisa tidak terulang lah ya, karena memang harus ada upaya meminimalisir terjadinya polemik di tengah masyarakat ketika para menteri ingin menerbitkan sebuah kebijakan ataupun keputusan. Ya tentu memang sejauh ini para menterinya juga sudah melakukan upaya untuk meminimalisir hal tersebut, tapi bila seandainya ini kan kita belajar dari dua peristiwa ya, dari yang sebelumnya itu polemik di Raja Ampat, terus kemudian 4 pulau, ini berarti harus menjadi evaluasi bersama para pembantu presiden untuk setidaknya lebih waspada lagi lah seperti itu, karena memang bila seandainya kebijakan tersebut menimbulkan polemik, berarti kan ada yang tidak sesuai dengan secara nggak langsung tidak, kalau khusus masalah ini ada yang tidak sesuai dengan histori yang ada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Walaupun itu memang Mendagri, Kemendagri maksud saya itu dia melakukan pemutakhiran data kan. Ketika pemutakhiran data kan dia juga sudah melakukan upaya juga untuk kemudian bahwasanya ke 4 pulau tersebut bahwasanya berdasarkan sejumlah pertimbangan memang layaknya seperti ini dan seperti ini. Cuma pada akhirnya ketika itu menjadi sebuah polemik dan akhirnya presiden yang langsung turun tangan, ini yang ya setidaknya menjadi evaluasi bersama. Dan bukan hanya Kemendagri saja ya, karena banyak kementerian lain yang kemudian menjadi sorotan ketika menerbitkan kebijakan. Oleh karenanya kita harap jangan sampai ke depannya ada kebijakan yang kemudian menimbulkan polemik terus presiden sampai harus turun tangan. Karena presiden setidaknya harus tenaganya tidak diforsir untuk memberesi hal-hal yang kemudian endingnya jadi polemik. Dia harus
kemudian bisa terus berinovasi dengan pemikiran-pemikiran kenegarawanannya dia untuk kemudian bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat seperti itu. Mas Bayu, banyak pihak yang menilai bahwasannya keputusan tegas dan juga cepat dari Presiden Prabowo Subianto ini merupakan langkah untuk menjaga keutuhan NKRI. Mengingat polemik kemarin itu sebenarnya juga menjadi polemik yang cukup sensitif, terutama bagi masyarakat Aceh karena ini berkaitan dengan sejarah dan juga harga diri dari masyarakat Aceh. Kalau pandangan Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya itu yang tadi saya katakan bahwasanya Presiden Prabowo juga menganggap penting rakyat Aceh untuk memiliki batas-batas wilayah yang selama ini sudah ditentukan dan sudah berjalan. Oleh karenanya Presiden langsung turun tangan untuk menengahi masalah tersebut untuk kemudian bisa setidaknya menyudahi yang namanya polemik. Karena memang bila seandainya ini dibiarkan, ini yang jadi masalah kan kalau seandainya ada pembiaran. Jadi dibiarkan begitu saja, palingan hanya cuma riak-riak di permukaan saja, tapi belakangnya itu semuanya bersalaman. Tapi ternyata kan tidak. Presiden langsung bisa melihat bahwasanya ini masalah yang potensial menjadi sebuah polemik yang bakal memicu, dalam tanda kutip bisa memicu konflik ya kan. Berarti secara nggak langsung Presiden langsung turun tangan karena melihat batas wilayah Aceh merupakan harga diri bagi rakyat Aceh. Berarti secara nggak langsung batas-batas tersebut jangan sampai ada yang disenggol lah istilahnya untuk kemudian tidak lagi menjadi polemik karena Presiden sudah turun tangan. Oleh karenanya batas tersebut disesuaikan dengan yang sebelumnya sudah berlaku untuk kemudian tidak lagi menjadi polemik di kemudian hari. Sebagaimana kita tahu karena memang di sosial media itu wah, liar sekali kan. Isunya kemana-mana, melebar kemana-mana. Bahkan ada yang menggoreng, ya itu yang tadi kita bahas. Karena ada yang mengatakan ini sebuah hadiah. Cuma kalau seandainya hadiah, memang hadiah bisa dibungkus. Secara logika pun nggak masuk kalau seandainya itu dikatakan sebagai sebuah hadiah. Oleh karenanya, Presiden pun juga langsung secara tegas menyatakan bahwasanya 4 pulau yang dalam Kepmendagri itu menjadi sebuah polemik, dinyatakan masih menjadi bagian Aceh. Seperti itu. Melalui keputusan ini secara tidak langsung ini Presiden Prabowo Subianto juga memberikan penghormatan terkait dengan isi dari perjanjian Helsinki yang mungkin selama ini menjadi dasar perdamaian antara Aceh dan juga NKRI, Mas. Yang menjadi catatan besar di sini adalah Presiden Prabowo secara nggak langsung sangat-sangat menghormati rakyat Aceh beserta batas-batas wilayahnya yang selama ini berlaku. Jadi tidak ada upaya sedikit pun oleh pemerintah untuk kemudian menggeser titik tersebut sehingga menjadikan, ya termasuk yang polemik 4 pulau itu menjadikan 4 pulau tersebut sebagai wilayah Sumatera Utara, itu tidak ada upaya tersebut. Karena memang pada akhirnya Presiden langsungnya lah yang turun tangan untuk kemudian menyatakan bahwasanya wilayah yang diputuskan oleh Kemendagri itu kan berdasarkan pertimbangan hukum dan sebagainya yang dilakukan oleh Mendagri. Maksud saya Kemendagri ya, yang dilakukan oleh Kemendagri. Terus kemudian Presiden terus langsung turun tangan dan menyatakan bahwasanya selama ini batas-batas yang sudah ditentukan itu sudah sesuai dan tidak ada yang bergeser seperti itu. Kalau melihat respon dari kedua kepala daerah Aceh dan juga Sumatera Utara melihat ataupun mendengar keputusan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwasanya 4 pulau ini resmi menjadi milik Aceh atau dikembalikan kepada Aceh, bagaimana Mas melihat respon dari Gubernur Aceh dan juga Gubernur Sumatera Utara, Mas? Kalau ya, kita ngelihat ini responnya cukup baik ya, dan kita ini sangat-sangat menenangkan walaupun memang sebelumnya sempat ada protes dari Gubernur Aceh untuk kemudian dia menyampaikan protes tersebut ke publik, tapi ketika masalah tersebut langsung ditangani oleh Presiden dan sudah diputuskan, kedua gubernur ini pun memberikan pernyataan yang jauh lebih istilahnya lebih adem lah. Karena memang kedua gubernur tersebut memberikan sama-sama menerima dengan keputusan yang sudah disampaikan untuk kemudian setidaknya Gubernur Aceh bisa tetap menjaga wibawa dan harga diri masyarakat Aceh karena memang batas wilayah itu
menjadi bagian dari harga diri rakyat Aceh kan, berarti secara nggak langsung harga diri rakyat Aceh tetap terjaga oleh Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara pun juga bisa mengklarifikasi bahwasanya ini bukan upaya dia untuk kemudian meminta 4 pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara. Karena memang ini berdasarkan Kepmendagri yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk kemudian 4 pulau tersebut masuk, tapi ternyata ini menjadi polemik dan memang ternyata batas wilayah Aceh itu sudah ditentukan di Perjanjian Helsinki sebagaimana kita tahu, berarti secara nggak langsung ada hal yang tidak bisa diubah di situ. Dalam pertimbangan hukum apapun, maka secara nggak langsung harus tetap dihormati dan tetap berlaku, dan masyarakat pun juga bisa tidaknya lebih tercerahkan untuk kemudian mengakhiri polemik yang memang selama ini terjadi di tengah masyarakat, apalagi di sosial media. Ini menjadi sebuah upaya secara nggak langsung dari Presiden yang kemudian membuat polemik yang tadinya sempat memanas dan kembali adem lagi, karena memang Presiden sudah mengambil jalan tengah untuk memutuskan bahwasanya 4 pulau tersebut menjadi wilayah tetap berada di wilayah Aceh, seperti itu. Kalau kita melihat juga kemarin respon dari kedua pemimpin daerah ini, baik dari Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara juga cukup legowo semuanya. Dan kalau kita melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat waktu itu Presiden Prabowo menekankan terkait dengan penerangan ke rakyat. Artinya perlu ada strategi untuk membuat masyarakat paham bahwa keputusan ini adalah adil dan juga berdasarkan hukum. Kalau Sinpo ID melihat bagaimana statement dari Presiden Prabowo Subianto ini, Mas? Ya, ini berarti secara nggak langsung ada instruksi kepada para kepala daerah ya, termasuk yang ada di Aceh maupun di Sumatera Utara, setidaknya memberikan pernyataan kepada publik untuk bisa lebih tenang, lebih legowo lagi. Karena memang polemik ini sudah diselesaikan dan langsung Presiden yang turun tangan. Berarti secara nggak langsung tidak ada lagi dusta di antara kita. Ini kita sudah tidak perlu lagi berpolemik. Toh Sumatera Utara dan Aceh pun juga memang masih sama-sama Indonesia, sama-sama tetap berjabat tangan dan bergandengan untuk terus memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Ya, kita harapkan masyarakat yang berada di bawah tidak lagi berpolemik. Jadi nggak usah lagi bila seandainya ada yang mengatakan bahwasanya dia melanggar, mungkin ada candaan kali ya kalau seandainya mereka sedang naik kapal naik perahu ke wilayah 4 pulau yang polemik itu, terus mengatakan bahwasanya aku udah nyampe Aceh gitu, aku udah nyampe Sumatera Utara. Enggak, ini bukan. Nah, ini yang setidaknya canda-candaan tersebut bisa diminimalisir untuk setidaknya masyarakat lebih paham lagi bahwasanya 4 pulau tersebut saat ini masih berada di wilayah Aceh dan tidak ada sengketa pulau. Ini yang perlu kita tegaskan ya. Tidak ada istilah sengketa pulau karena memang Kepmendagri menyatakan 4 pulau tersebut masuk sebagai bagian dari Sumatera Utara itu kan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan salah satunya pertimbangan hukum yang ada. Tapi karena memang sudah diputuskan dari Perjanjian Helsinki bahwasanya batas-batas wilayah itu sudah disepakati sebelumnya, maka secara nggak langsung itu tetap berada di wilayah Aceh dan itu secara tegas langsung dinyatakan oleh Presiden dan ya polemik ini sudah selesai. Tidak perlu ada lagi pembahasan yang lebih panjang lagi dan tidak perlu ada candaan-candaan yang menyebut bahwasanya ini saya udah di Aceh atau di Sumatera Utara. Ini yang setidaknya harus diselesaikan dan tidak perlu lagi digembor-gemborkan seperti itu. Artinya keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan 4 pulau tersebut kembali ataupun mutlak menjadi milik Aceh ini sekaligus mengakhiri semua polemik itu ya Mas. Ya, kita tidak perlu memanjang-manjangkan lagi bahwasanya semua pihak, kedua belah pihak juga sudah legowo dan juga menerima keputusan dari Presiden Prabowo Subianto ini. Ya karena memang pada akhirnya Presiden yang langsung turun tangan dan kita harapkan ya jangan terus-terusan Presiden terus yang harus turun tangan, setidaknya sebelum ada kebijakan yang keluar itu sudah diminimalisir sedini mungkin agar tidak jadi polemik seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan keputusan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwasanya 4 pulau yang kemarin sempat menjadi polemik ini resmi dinyatakan kembali ataupun menjadi milik Aceh. Mas Bayu, tadi kita sempat membahas terkait dengan banyaknya isu-isu di media sosial kemarin sebelum putusan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwasanya keputusan atau dari Kemendagri yang menyatakan bahwa saja 4 pulau tersebut berada di wilayah Sumatera Utara ini ada kaitannya terkait dengan hadiah-hadiah politik terutama untuk Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya. Tapi kemudian juga ini juga sudah langsung dibantah oleh yang bersangkutan baik dari Gubernur Sumatera Utara maupun dari Kemendagri sendiri. Kalau melihat banyaknya isu-isu liar di media sosial terkait dengan isu hadiah-hadiah ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya inilah dunia sosial media yang memang nggak bisa kita pungkiri bahwasanya sosial media yang saat ini berkembang di Indonesia itu ya berkembang dengan sedemikian rupa ya, dan baik itu isinya ada ujaran kebencian, black campaign dan sebagainya, itu memang terus-terusan ramai di ranah sosial media. Ya kita lihat sendiri, sebagaimana kita tahu, polemik 4 pulau ini sempat digadang-gadang sebagai sebuah hadiah politik. Ini dalam tanda kutip ya, hadiah politik. Hadiah politik yang seperti apa? Kalau sebagaimana kita tahu, hadiah itu kan dibungkus, kado untuk kemudian dikasih. Ya. Apakah pulau tersebut dipindahkan? Kan tidak. Secara faktual bahwasanya pulau tersebut tetap berada di wilayahnya, ya kan. Hanya saja pada saat Kemendagri itu diputuskan, memang berdasarkan pertimbangan bahwasanya 4 pulau tersebut berada di wilayah Sumatera Utara, dan akhirnya menjadi polemik. Terus kemudian mendapat tanggapan-tanggapan dan pada akhirnya Presiden langsung turun tangan. Ini jadi upaya pemerintah untuk kemudian meluruskan bahwasanya 4 pulau tersebut saat ini selesai polemiknya karena memang masih berada di wilayah Aceh. Berarti ini sebuah keputusan yang tegas untuk kemudian masyarakat bisa lebih melihat lagi bahwasanya ya pemerintah langsung ambil langkah cepat agar masyarakat tidak lagi menggoreng ke mana-mana isunya. Bagaimana kita tahu di sosial media itu terus digembor-gemborkan 4 pulau sehingga cukup memanas ya. Dan untuk kemudian ketika putusan tersebut sudah dikeluarkan, ini setidaknya bisa meredam polemik yang ada di sosial media. Ya kita harapkan ke depannya kemudian para pembantu presiden bisa jauh lebih meminimalisir lagi untuk kemudian setidaknya tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pembantu presiden yang endingnya menjadi sebuah polemik. Ya, kita berharap masyarakat bisa jauh lebih arif dan lebih cerdas lagi melihat polemik yang memang ramai di sosial media. Bila seandainya masyarakat tetap berpegang dengan yang ramai di sosial media saja tanpa melihat sumber-sumber yang setidaknya portal-portal berita yang bisa dipercaya ya, termasuk Sinpo ID untuk kemudian ini menyampaikan bahwasanya secara faktual polemik ini sudah selesai, 4 pulau itu sudah masih tetap berada di wilayah Aceh. Ya ini ya, setidaknya itu bisa meredam pemikiran yang kemudian menggoreng-goreng bahwasanya polemik 4 pulau ini menjadi sebuah hadiah politik ya. Itu yang setidaknya bisa diminimalisir sedini mungkin. Seperti itu. Dengan keputusan dari Presiden Prabowo Subianto ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa saja Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintahannya ini sensitif terkait dengan aspirasi dari daerah dan juga peka terkait dengan sejarah Aceh juga, Mas. Iya, memang karena memang bila seandainya Presiden ini bisa lebih melihat aspirasi masyarakatnya atau enggak polemik-polemik yang memang terjadi di ranah publik dan langsung memberikan
respon yang cepat, berarti secara nggak langsung kan presiden itu punya perhatian khusus dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Ini sebuah perhatian dari seorang Presiden Prabowo untuk kemudian merespon polemik-polemik yang dalam tanda kutip sensitif di tengah masyarakat. Jadi kita patut mengapresiasi upaya tersebut ya, karena memang bila seandainya polemik tersebut dibiarkan, ya kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke belakangnya. Apalagi batas wilayah Aceh itu menjadi sebuah harga diri buat rakyat Aceh. Berarti ini kan sebuah hal yang sensitif, ya kan, dan sangat krusial, sehingga setidaknya presiden tetap memberikan keputusannya dan memberikan sebuah keadilan bagi rakyat Aceh untuk kemudian bahwasanya harga dari karyan tidak diinjak-injak dengan dalam tanda kutip, tetap 4 pulau tersebut tetap berada di wilayah Aceh dan polemik tersebut pun selesai seperti itu. Sebelum adanya keputusan dari Presiden Prabowo Subianto ini, ada beberapa tokoh-tokoh nasional yang juga memberikan statement yang terkait dengan kekhawatiran bahwasanya dengan apabila polemik ini terus berkepanjangan, ini dikhawatirkan akan membangkitkan memori terkait dengan konflik lama. Dalam hal ini mungkin kita berbicara terkait GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan lain sebagainya. Tapi kemudian Presiden Prabowo Subianto dengan cepat merespon dan juga mengembalikan 4 pulau ini dijatakan menjadi milik Aceh. Artinya Presiden Prabowo Subianto sensitif terkait dengan hal-hal tersebut dan juga ini menghormati keadilan dari untuk masyarakat Aceh, Mas. Iya, ini sebagaimana kita tahu itu dalam proses ketika saat masih menjadi sebuah polemik ya, itu kan Wakil Presiden Yusuf Kala itu pernah memberikan statement bahwasanya apa yang terjadi di Aceh ini sebenarnya sudah ditetapkan lewat perjanjian Helsinki. Ya wajar bagi seorang Yusuf Kala memberikan tanggapan tersebut karena memang Yusuf Kala merupakan tokoh sentral dalam proses perdamaian GAM dengan NKRI. pemerintah Indonesia. Berarti secara nggak langsung pemerintah bisa lebih melihat lagi apa yang histori yang memang patut digarisbawahi terkait dengan batas-batas wilayah di Aceh. Dan sebagaimana kita tahu, Yusuf Kala juga menyatakan bahwasanya batas-batas wilayah tersebut harus dihormati karena memang itu sudah termaktub dalam proses perjanjian Helsinki dan ini harus dihormati bersama. Dan rakyat Aceh pun ketika Presiden Prabowo memberikan keputusan bahwasanya 4 pulau tersebut tetap berada di Aceh, setidaknya bisa lebih legowo lagi dan lebih tenang lagi karena memang kebijakan yang dalam tanda kutip sempat memicu polemik ini dicabut lah istilahnya seperti itu dan kemudian keputusan yang diambil oleh Presiden ini bisa lebih memberikan keadilan bagi masyarakat Aceh khususnya dan setidaknya menyudahi polemik yang memang terjadi di sosial media. Itu yang paling parah sih memang yang di sosial media. Sedemikian rupa isunya bisa digoreng ke arah yang bermacam-macam karena memang ini perlu ada filter lagi bagi masyarakat untuk kemudian bisa memilah informasi yang beredar di sosial media dan tidak terpancing dengan kata-kata yang dalam tanda kutip mengundang untuk emosi seperti itu. Mas, kalau kita melihat saat ini memang keputusan dari Presiden Prabowo Subianto ini memang sudah serta-merta menyudahi semua polemik yang terjadi antara Sumatera Utara dan juga Aceh. Tapi kalau kita itu tadi membahas terkait dengan sosial media, ini kan isu-isu masih banyak terjadi. Iya, dan ini menjadi peran ataupun tugas dari kita semua dalam hal ini pemerintah, kemudian media nasional juga diharapkan mampu memberikan narasi-narasi positif terkait dengan hal ini karena ini kan berkaitan juga dengan disintegrasi nasional ataupun konflik nasional yang kalau ini dibiarkan terus-menerus ini bisa menimbulkan perpecahan terutama antara tadi Sumatera Utara dan juga Aceh ini, Mas. Oke, mungkin kita bisa menyampaikan bahwasanya strategi yang diperlukan oleh media nasional untuk kemudian memberitakan apa-apa yang menjadi polemik
terkait dengan 4 pulau tersebut ya. Kalau seandainya saya bisa mewakili sebagai Sinpo Media Group ya, baik itu Sinpo ID maupun Sinpo TV, kita bisa sampaikan seperti ini. Sinpo berkomitmen untuk tetap menjaga kedamaian di masyarakat, untuk kemudian bisa menjaga stabilitas negara dengan mencoba menyampaikan kepada masyarakat informasi-informasi yang memang sesuai dan berimbang, termasuk terkait dengan polemik yang terjadi di 4 pulau tersebut. Kita mencoba menyampaikan secara gamblang bagaimana prosesnya dan awal mula terjadinya polemik, terus kemudian proses penyelesaiannya bagaimana, dan pas setelah ending pun kita juga menyampaikan secara berimbang bagaimana pendapat maupun tanggapan-tanggapan dari sejumlah tokoh yang memang pada akhirnya mengapresiasi langkah presiden dan juga tetap memberikan pandangan-pandangan kritis terkait bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terus pada akhirnya tuh mengundang polemik. Ini yang tetap akan kita sampaikan pada masyarakat. Kita menjadi sebuah media yang mencoba menyampaikan secara berimbang kepada masyarakat bahwasanya apa-apa yang memang pada akhirnya menjadi polemik ini awalnya seperti apa, pada proses penanganannya seperti apa, dan endingnya seperti apa. Dan ini yang kita akan terus jaga iklim tersebut agar media sebagai pilar demokrasi keempat ini bisa terus mengedepankan keberimbangan dan juga informasi yang sesuai dengan fakta seperti itu. Makanya kita nggak mencoba untuk memberikan porsi yang segini besar dan kecil dari dua kubu yang berseberangan, tapi kita mencoba tetap merangkul semua pihak dan kita setidaknya menjadi jalan untuk pemerintah maupun masyarakat dan pandangan-pandangan kritis untuk kemudian menjadi sebuah solusi bahwasanya masalah-masalah yang menjadi polemik di masyarakat ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik dan dengan arif untuk kemudian informasi tersebut pun diterima dengan nyaman oleh masyarakat. Tidak lagi mendapatkan berita-berita yang pada akhirnya tuh menimbulkan emosi dan tidak memicu masyarakat untuk kemudian bergejolak. Ini yang tentu sangat-sangat tidak kita harapkan. Oleh karenanya kita berharap iklim seperti ini juga dijaga oleh media-media nasional yang lain untuk kemudian bisa bersama menyampaikan informasi yang lebih berimbang lagi terkait masalah polemik yang memang terjadi di 4 pulau tersebut. Itu tadi terkait dengan keberimbangan informasi yang menjadi komitmen dari Sinpo Media Group untuk disampaikan kepada masyarakat agar isu-isu yang berkembang di media sosial terkait dengan tadi hadiah dan lain sebagainya itu tidak terus digoreng, tapi itu menjadi tanggung jawab kita semua, terutama dalam Sinpo Media Group. Tapi sekarang yang perlu menjadi catatan dan juga mungkin bagaimana terkait dengan tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh daerah daerah tersebut, dua provinsi tersebut, Aceh dan juga Sumatera Utara, untuk menjaga iklim ataupun suhu yang tetap nyaman di antara Aceh dan juga Sumatera Utara ini, Mas. Ya, kalau kemarin kita lihat dari bagaimana pada akhirnya hasil rapat terbatas yang memutuskan bahwasanya 4 pulau tersebut tetap berada di wilayah Aceh, kita lihat kedua kepala daerah, baik itu yang ada di Aceh maupun yang di Sumatera Utara, sama-sama bersalaman ya. Dan ini sejuk karena memang suasananya tidak panas sih pada saat itu. Jadi memang memberikan kesejukan kepada masyarakat, setidaknya masyarakat yang berada di wilayah Sumatera dan Aceh tidak lagi terpancing sosial media yang sedemikian rupa menggoreng itu, kemudian bisa lebih tenang lagi. Ya, kita harapkan semua pihak bisa terus menjaga stabilitas negara. Yang pastinya menjadi sebuah catatan tersendiri adalah sebelum nantinya ini pemerintah ini kan memang kita nggak bisa mengatakan bahwasanya kabinet Prabowo ini baru berjalan sekian bulan dan sebagainya. Tapi setidaknya ke depan para pembantu presiden bisa lebih
jeli lagi. Setidaknya melihat polemik-polemik yang terjadi di masyarakat imbas dari kebijakan yang mereka ambil. Untuk kemudian setidaknya hal tersebut lebih diminimalisir dan tidak terjadi polemik sehingga masyarakat pun lebih nyaman untuk menerima kebijakannya. Karena sebagaimana kita tahu, ini sebelum-sebelumnya sempat ada kebijakan yang kemudian mencuat dan menjadi polemik. Terus kemudian presiden langsung turun tangan. Berarti sekarang nggak langsung kan, ya kita menyayangkan karena cukup menyita waktunya presiden. Karena setidaknya kebijakan tersebut bisa lebih diminimalisir sehingga presiden tidak terforsir tenaganya untuk memikirkan hal-hal yang jadi polemik dan kemudian bisa lebih memberikan inovasi-inovasi yang tentunya berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena banyak hal yang masih harus dipikirkan di negara ini, ya kan? Apalagi sebagaimana kita tahu masyarakat saat ini sedang menurun daya belinya, ini yang perlu digenjot oleh seorang presiden untuk kemudian menggerakkan para pembantunya, ayo untuk bekerja lebih, memberikan sumbangsih, memberikan tenaga buat publik, buat masyarakat, buat rakyat, untuk kemudian rakyat pun mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Mas, dari polemik yang terjadi antara Aceh dan juga Sumatera Utara, kita bisa mengambil pelajaran agar apa yang terjadi antara Aceh dan juga Sumatera Utara ini tidak terjadi di kemudian hari ataupun ini kan berkaitan dengan administrasi mungkin di era modern ini antara kesesuaian antara sejarah dan juga geografis ini juga tidak menjadi agar tidak menjadi polemik di tempat lain, Mas. Ya ini mungkin perlu adanya proses digitalisasi untuk kemudian dilakukan pembaruan data secara digital untuk kemudian masyarakat pun bisa mengakses data tersebut secara bersama-sama sehingga pengawasannya itu bisa dilakukan secara bersama. Jadi kalau seandainya ada nantinya kebijakan yang dianggap menuai polemik, kita bisa sama-sama cross check lagi dan ini jadi sebuah perhatian tersendiri agar masyarakat bisa sama-sama terus mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan ini bisa tetap memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir dan juga membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bagaimana keputusan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwasanya 4 pulau ini resmi dikembalikan ataupun menjadi milik Aceh. Sekali lagi terima kasih Mas Bayu, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwasanya kita berharap keputusan dari Presiden Prabowo Subianto ini yang menyatakan bahwasanya 4 pulau ini resmi dikembalikan ataupun menjadi milik Aceh ini menyudahi segala polemik yang terjadi dan tidak ada lagi konflik-konflik ke depannya. Ini merupakan wujud penghormatan dan juga keputusan bijak dari Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menghormati sejarah dan juga kehormatan dari masyarakat Aceh. Mudah-mudahan tidak ada lagi konflik-konflik semacam ini dan kita sudahi semua polemik sesuai dengan keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Saya Arif Rifai, wakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.